bulan Ramadan adalah bulan spesial. Tawadu adalah sikap rendah hati. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Khusus untuk muslimah, kaum perempuan, mereka digaji dengan 3 syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat Cahaya Rancamaya yang dirahmati Allah, kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa merasakan indahnya puasa di tahun 1442 Hijriah ini. Semoga Allah memberikan kesehatan, umur, sehingga kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan kali ini dengan bertambahnya keimanan dan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 amalan sederhana namun memiliki dampak atau memiliki nilai yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah membaca Al-Quran, karena satu-satunya sahabat, satu-satunya teman yang selalu setia menemani kita ketika kita sudah meninggal sampai hari kiamat kelak ialah Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya. Sahabat Cahaya Rancamaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika sekarang kita sehat dan masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kita sia-siakan umur yang telah Allah berikan kepada kita. Karena akan ada masa di mana Allah memberikan kesakitan kepada kita, di mana Allah akan memberikan tidak sehat kepada kita, sehingga kita tidak bisa atau tidak sanggup mengerjakan amalan-amalan yang diperintahkan Allah. Maka oleh itu marilah kita pergunakan waktu kita sebaik-baiknya dalam beribadah, dalam taqarrub, dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di momen Ramadan kali ini. Ketika ajal menjemput, seseorang tidak tahu bahwa dirinya sudah meninggal dunia. Dia hanya berpikir bahwa dia sedang mimpi yang seolah-olah mimpi itu adalah nyata. Dia melihat banyak orang yang menangisinya, memandikannya, mengkafaninya, mensolatkannya, hingga menguburkannya. Sampai akhirnya Allah memberikan kembali ruh kepada dirinya, dan ketika itulah manusia itu sadar bahwa dirinya sudah meninggal dunia. Maka siapa kira-kira yang bisa menolong seseorang itu? Jika dia orang baik, maka ketika itu datanglah 2 orang malaikat dengan wajah tersenyum, akan mendudukkannya dan menendangkannya, menghiburnya dan melayaninya dengan pelayanan yang sangat baik. Jika dia orang buruk, maka 2 orang malaikat tersebut akan datang sebaliknya dengan muka yang murka, dengan wajah yang seram, ya, pada si mayat tersebut. Lalu siapa yang bisa menolong orang tersebut? Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam kitab La'ali Masnunah bahwa jika seseorang meninggal dunia, ketika seseorang sibuk mengkafani, memandikan si mayat tersebut,
seketika itu datanglah seorang pemuda yang berwajah tampan, ya, datang kemudian duduk di atas dada orang yang meninggal dunia tersebut. Ketika ia dikafani, ia berada di antara kain kafan dan dadanya. Hingga dikuburkan, dia terus berada di sisi orang yang meninggal dunia tersebut. Siapakah sosok ini? Ialah Al-Quran, ya, yang selama ini dibaca oleh orang tersebut ketika dia hidup di dunia. Sebegitulah bagaimana Al-Quran yang sering kita baca, ia kelak akan menjadi sahabat, akan selalu setia kepada kita hingga kita dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua adalah doa azan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengikuti perkataan muazzin hingga selesai, kemudian ia berselawat kepada Rasulullah, kemudian diakhiri dengan doa azan, maka kata Rasulullah, akan kujamin dia mendapatkan syafaatku. Masya Allah. Sahabat Cahaya Rancamaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sehari kita bisa mendengar azan sebanyak 5 kali. Azan yang dikumandangkan oleh muazin, marilah kita jawab. Ya, azan yang dikumandangkan oleh muazin, marilah kita jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sampai la ilaha illallah, la ilaha illallah kita jawab. Kemudian seterusnya kita membaca salawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian kita lanjut dengan doa azan. Rasulullah SAW akan menjamin syafaatnya ketika di akhirat kelak. Yang ketiga, jangan pernah kita tinggalkan sholat sunnah qabliyah subuh dan sholat witir. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah qabliyah subuh, maka pahalanya lebih besar dari dunia dan seisinya. Dan yang terakhir adalah yang keempat, jangan pernah meninggalkan membaca ayat kursi ketika seusai sholat 5 waktu ataupun sebelum kita beranjak istirahat atau beranjak tidur. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat fardu, tidak sesuatu yang menghalanginya masuk surga kecuali menunggu kematian. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi sahabat Cahaya Rancamaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School